Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Agustinus Purwantoro SY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Ipung. Beliau sudah hadir di sini di studio untuk Anda hari ini. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Ipung dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Ipung yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Ipung. Salam damai Ibu, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Ipung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikatmu untuk menjaga kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa hari ini dalam pesta wajib para malaikat pelindung. Dan antifon pembuka kita adalah, pujilah Tuhan, hai segala malaikatnya, bermadahlah, berluhurkanlah dia selama-lamanya. Menurut kalender liturgi, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Keluaran, bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat pelindungan dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak
Bacaan Injil dari Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10 yang akan disampaikan oleh Romo Ipung. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga, dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang ada di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Ipung untuk kita semua. Romo, dalam pesta wajib para malaikat pelindung, kiranya kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa hari ini 2 Oktober 2018 adalah peringatan wajib para malaikat pelindung. Saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, malaikat pelindung atau malaikat pada umumnya itu adalah keyakinan dalam tradisi gereja perdana yang benar-benar mereka hidupi. Orang zaman sekarang mungkin di Indonesia itu menganggapnya kadang sebagai bagian masa lampau. Padahal kalau kita membaca teks-teks kitab suci, dengan cukup jelas dikatakan kehadiran dan peran malaikat atau malaikat pelindung itu di dalam hidup kita. Misalnya selain dari bacaan kitab Keluaran tadi, kita bisa melihat dari kitab Kisah Para Rasul bab 5, khususnya ayat 17 dan sesudahnya. Diceritakan di situ Petrus dan rasul-rasul lainnya itu dilepaskan oleh malaikat dari penjara. Kalau melihat ayat 19 misalnya dikatakan, "Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka, para rasul itu keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan berikanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Jadi dengan jelas penulis kitab Kisah Para Rasul dan juga jemaat perdana itu meyakini kehadiran dan peran malaikat pelindung itu. Namanya saja malaikat pelindung. Maka salah satu tugasnya adalah melindungi orang-orang yang dicintai Allah supaya tidak binasa, tidak tersakiti, tidak jatuh ke dalam dosa. Dan peran yang lain adalah membimbing mereka untuk setia di jalan Tuhan. Para rasul tugasnya adalah mewartakan firman Tuhan. Dan Allah tidak ingin supaya fungsi itu berhenti juga ketika mereka itu harus dipenjara. Atau misalnya kutipan yang lain itu dari Kisah bab 12 ayat 7. Ada rasul lain yang juga ditahan. Petrus, dia ditahan Herodes. Bahkan diceritakan dalam Kisah bab 12 itu,
Petrus dijagai oleh 4 regu. Mungkin 4 peleton kali ya untuk di zaman sekarang. Dan secara khusus Petrus itu di kiri dan kanannya dijagai oleh 2 prajurit. Saya membayangkan dari teks itu, tangan kiri Petrus dirantai dengan seorang prajurit di sebelah kanannya, demikian juga di sebaliknya. Tapi kalau dalam teks ayat 7 itu dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Jadi mirip dengan kisah yang tadi. Hadir pula dalam jemaat perdana malaikat yang menolong Petrus supaya Petrus tetap bisa berkarya, tidak berhenti di penjara, apalagi di penjara oleh Herodes. Yang lain lagi misalnya dari Kisah bab 12 ayat 5, sebelum dari bagian tadi. Jadi sesudah Petrus itu bebas, yang pertama dilakukan adalah mengunjungi jemaat perdana. Dikisahkan bahwa jemaat perdana sesudah kebangkitan Tuhan itu ketakutan. Dan dalam ketakutan mereka itu menunggu apa yang mungkin terjadi. Mereka pasti sudah mendengar bahwa Petrus ditahan oleh Herodes. Ketakutannya mungkin berbunyi, jangan-jangan kami juga akan ditahan seperti Herodes. Dan ketika Petrus itu mengetuk pintu, yang pertama mereka pikirkan ketika mendengar suara Petrus, bukan Petrus. Bahkan ada seorang hamba bernama Rode, itu yang bilang kepada teman-teman di dalam itu ada Petrus di luar sedang mengetuk pintu. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin dikatakan, kamu itu ngimpi kali ya. Petrus kan di tahanan Herodes. Mana mungkin dia ada di pintu. Itu bukan Petrus, tapi itu malaikatnya Petrus. Jadi dari 3 kisah itu, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dari zaman gereja perdana, mereka itu sudah yakin akan hadirnya malaikat pelindung yang menjagai setiap dari kita. Atau sebenarnya ada banyak kisah. Kisah yang lain itu misalnya kalau boleh saya sampaikan di sini dalam Kisah bab 8 ayat 26. Kisah itu menceritakan perjalanan Filipus ke Gaza. Jadi dikisahkan ada seorang Sida-Sida. Sida-Sida itu adalah seorang pembesar atau kepala kantor, kepala perbendaharaan dari seorang ratu Ethiopia yang bernama Sri Kandake. Dalam perjalanan pulang Sida-Sida itu mengunjungi bait Allah, dia membaca kitab. Yang dibacanya itu kitab Yesaya. Lalu Filipus yang didorong atau digerakkan atau yang diberitahu oleh malaikat supaya menemui Sida-Sida itu, menjumpai Sida-Sida itu. Dan dialog pertama kurang lebih berbunyi, apakah kamu tahu teks yang kamu sedang baca itu? Si Sida-Sida itu bilang, bagaimana saya bisa paham kalau tidak ada orang yang menjelaskan? Dan Filipus menjelaskannya mulai dari Yesaya, sejarah keselamatan, sampai kepada Yesus. Akhir dari kisah itu adalah pertobatan Sida-Sida itu dan menjadi pengikut Kristus. Atau saudara-saudari terkasih, ada satu kisah lain, yakni kisah di Kisah Para Rasul bab 10 ayat 3 sampai 5.
tentang kisah seorang perwira bukan Yahudi bernama Cornelius. Dia itu disebut perwira Italia yang takut akan Allah dan tinggal di Kaisarea. Dia itu mendapat penglihatan malaikat untuk menemui Petrus yang ada di Yope. Dan Petrus yang sedang ada di lantai 2 pun diberitahu oleh malaikat bahwa ada orang yang mencari. Kurang lebih mau dikatakan ada orang yang mau mencari jalan keselamatan. Silahkan turun, dibantu, dan bantu dia untuk menemukan Yesus. Jadi, saudara-saudari terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, intinya sejak zaman jemaat perdana mereka itu yakin, dan kita pun diajak yakin bahwa para malaikat pelindung itu bertugas membimbing, melindungi, dan menemani mereka dan juga kita semua, dan juga hidup kita. Karena itu kita pun bisa merayakan iman itu. Saya kira sebagai pengantar demikian, Ibu. Kemudian Romo, apakah malaikat pelindung itu masih ada sejak dari zaman sekarang ini, Mo? Anda dan yakin bahwa dari pertama sampai sekarang dan dari seterusnya malaikat pelindung itu hadir. Kembali lagi ke kutipan-kutipan kitab suci ya. Dari kitab Kejadian sampai pembukaan kitab Perjanjian Baru sampai di akhir kitab Wahyu, kita bisa menemukan jejak-jejak kehadiran malaikat. Sebagai contoh, para malaikat yang disebut kerubin itu hadir dalam kisah atau drama di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu kurang lebih mau dikatakan itu tempat yang disucikan dan dikuduskan, maka harus dijaga. Dijaga oleh malaikat. Atau kisah Yakub yang bergulat dengan sosok yang dia tidak kenal. Tapi di akhir cerita dikatakan bahwa yang bergulat itu adalah malaikat sendiri. Atau satu kisah yang saya dengar dulu ketika saya masih kecil tentang Abraham yang didatangi 2 orang tamu. Ternyata tamu itu adalah malaikat. Dan oleh guru saya dulu dikatakan sebenarnya hakikat lain dari malaikat itu Allah yang menyamar, yang memberikan jalan, yang memberikan perlindungan. Kalau kita mau membongkar arti katanya, malaikat itu sebenarnya dari bahasa Ibrani, malah, atau kalau dalam bahasa lain itu bahasa Yunani angelos, lalu masuk ke dalam bahasa Inggris sebagai angel. Arti dasarnya adalah utusan Allah. Kalau dalam tradisi kita tahu bahwa malaikat itu ciptaan Allah, dan dia tidak bertubuh seperti kita. Tapi dia yang tugas utamanya adalah memuji dan memuliakan Allah. Yang membimbing kita ciptaannya supaya tetap memuji, memuliakan Allah, tinggal tetap di jalannya, dan sampai nanti akhirnya kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada kisah atau drama di Taman Firdaus itu, kita boleh membayangkan bahwa Allah itu begitu berduka ketika manusia ciptaannya yang pertama itu jatuh dalam dosa. Allah tidak menginginkan manusia selamanya itu jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya supaya manusia ciptaannya itu kembali kepada Dia? Dengan mengirimkan malaikat, menjaga supaya tidak jatuh ke dalam dosa, atau menjaga supaya
manusia-manusia itu tidak mengajak orang lain juga jatuh ke dalam dosa. Cuma kalau dalam ilustrasi para seniman itu kan sering digambarkan bahwa malaikat pelindung itu seperti malaikat bayi inosen dengan sayap menjagai seorang anak begitu. Itu sebagai suatu ilustrasi oke. Tapi itu juga berlaku tidak hanya ketika kita masih kecil. Sampai selama-lamanya kita pun dijaga. Misalnya, kalau memakai ibarat sekarang, kita kalau pergi kemana-mana kan pakai Google Maps. Atau Waze atau apapun supaya tidak tersesat. Malaikat pelindung itu memastikan kita supaya kita itu jalan di jalan yang benar. Kalaupun karena satu dan lain hal kita tersesat, tetap kembali. Dan akhirnya nanti sampai ke tujuan akhir. Kalau tadi saya katakan tujuan akhir kita itu seperti dalam kisah Kejadian tadi. Kita kembali kepada Bapa yang mengasihi kita. Saya pikir begitu, Bu. Bagaimana cara kita mengenali atau merasakan adanya malaikat pelindung di sekitar kita, Romo? Saya maaf kalau memberikan retret kepada anak-anak SD, SMP atau SMA sering memainkan lagunya dulu lagunya ABBA. I have a dream. Di dalam kalimat itu dikatakan I see an angel, everything good I see. Jadi kalau boleh saya tafsirkan dari seorang seniman ABBA itu, malaikat itu bisa kita rasakan kehadirannya ketika kita melihat seseorang atau orang atau peristiwa yang menghadirkan kebaikan, yang menghadirkan atau menunjuk kepada keadilan, kebenaran, kejujuran, dan seterusnya. Malaikat kan tadi artinya utusan Allah. Utusan Allah untuk menunjukkan jalan. Jadi misalnya, ketika kita ada di situasi yang ditandai oleh ketidakjujuran, ada orang yang tetap teguh hati jujur, mungkin tanpa bicara banyak. Dia sebenarnya sedang mau bilang, ikutlah jalan kejujuran. Atau ketika ada banyak orang yang mementingkan diri sendiri, tapi ada orang yang memberikan diri pada orang lain begitu, sebenarnya dia mau menunjuk pada satu hal, tetaplah berbelas kasih, begitu. Jadi kita bisa merenungkan barang sejenak kehadiran orang atau peristiwa yang menunjuk kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Kita sedang merasakan kehadiran malaikat secara konkret. Iya, berarti malaikat itu melakukan hal-hal yang baik ya, Mo ya. Ditunjukkan dalam hal-hal yang baik, dalam hal kejujuran yang berada di sekitar kita, itu yang kita rasakan sebagai hadirnya malaikat pelindung. Betul. Di sekitar kita. Kemudian Romo, apakah malaikat pelindung itu diutus Allah untuk kita masing-masing manusia satu sama lain? Betul, betul. Tidak dikatakan bahwa malaikat itu hanya diutus untuk orang Kristiani. Karena dari awal, tengah sampai mungkin selama-lamanya itu malaikat diutus untuk membawa manusia kepada Allah. Dan saya yakin kehadirannya pun ditemukan di semua orang. Di semua zaman, di semua tradisi, di semua situasi. Hanya membutuhkan
barang sejenak keheningan untuk bisa merasakan dan merayakannya. Saya mau menggarisbawahi kata merayakan. Kita orang Katolik kadang-kadang tidak menyadari kehadiran sosok-sosok lain dalam Ekaristi. Mungkin seorang pastor itu kadang ketika melihat gerejanya sepi itu mengeluh dalam hati. Kenapa ya gerejaku sekarang sepi? Padahal tidak benar-benar sepi. Karena hadir malaikat-malaikat dalam perayaan itu. Buktinya apa? Buktinya sebelum menyanyikan kudus, kita itu atau pastor mengajak, kurang lebih kalimatnya sesudah privasi begitu, bersama para kudus dan malaikat atau juga sering disebut malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru atau bernyanyi. Kudus, 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 dan seterusnya. Dan kurang lebih mau dikatakan bahwa dalam liturgi pun malaikat hadir. Dan ketika menyanyikan kudus, sebenarnya juga mau diajakkan kepada umat, yuk kita mengimani sama seperti yang dilakukan oleh malaikat, yang hakikatnya memuji dan memuliakan Allah. Demikian, Bu. Terima kasih Romo. Romo, bisakah Romo menyimpulkan bagian pertama ini apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Oase Rohani Katolik? Perayaan peringatan wajib para pelindung ini mengajak kita untuk mengimani keberadaan malaikat pelindung. Yakinlah bahwa setiap dari kita memiliki malaikat pelindung. Kalau tadi saya katakan bahwa malaikat pelindung itu fungsinya atau tugasnya membimbing kita, pesannya sebenarnya sederhana. Ingatlah atau sadarilah apa bimbingan malaikat itu di dalam hidup kita. Boleh saya katakan dalam kesempatan yang lain bahwa malaikat pelindung itu membimbing kita agar selalu mengamini apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya kita jauh dari dosa, supaya kita setia kepadanya, supaya kita itu berlaku baik. Tapi seandainya malaikat itu membimbing kita ke jalan yang penuh perjuangan, mungkin kesakitan atau mungkin itu salib, yakinlah bahwa malaikat itu sedang membawa kita kepada keselamatan. Demikian, Bu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ipung untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, baiklah kita menyambung pembicaraan kita di bagian pertama ini ke bagian kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, berbahagia sekali kita masih ditemani oleh Romo Agustinus Purwantoro SY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Ipung. Saya Benedict Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita dengarkan dan simak bagian kedua dari permenungan Romo Ipung pada hari ini. Romo, di bagian kedua ini kabar sukacita Injil apakah yang ingin Romo sampaikan kepada pendengar yang terkasih? Sesudah tadi di bagian pertama kita membicarakan tentang malaikat pelindung, kita masuk ke Injil, dan di Injil ada satu kalimat yang secara jelas menunjukkan itu. Tapi kita akan lihat konteksnya. Saya boleh bacakan lagi. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu,
malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Latar belakangnya adalah para murid itu bertengkar tentang siapa yang terbesar atau siapa yang paling unggul di dalam kerajaan Allah. Sebenarnya tidak ada yang salah untuk menjadi yang paling besar, paling top dalam kerajaan Allah, asal bukan dengan perbandingan yang diwarnai dengan iri hati atau persaingan, menganggap bahwa saya nomor satu, kamu atau kalian itu di bawah saya. Itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Menjadi yang paling unggul, paling paling luhur dalam kerajaan Allah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau dihubungkan dengan bagian pertama tadi, mengejar kekudusan itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi rupanya yang diperdebatkan oleh para murid itu sedikit melintir. Itu menjadi sangat manusiawi dan sangat duniawi. Mereka membayangkan yang terbesar, paling unggul dalam kerajaan Allah itu seperti masa-masa orang kampanye. Supaya saya orang yang paling top dalam memperoleh suara. Atau kalau dalam pemerintahan saya bisa menjadi yang paling tinggi. Ujung-ujungnya adalah menindas. Ujung-ujungnya adalah tidak menganggap manusia lain atau merendahkan martabat manusia dan seterusnya. Sementara nilai yang mau diajakkan oleh Yesus itu justru sebaliknya. Dan kita bisa melihat dalam keseluruhan Injil bahwa Yesus itu dengan tegas dan keras membalikkan nilai-nilai yang bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam kesempatan ini, Yesus mengajar mereka itu dengan memanggil seorang anak kecil. Kita tidak tahu itu anak siapa. Mungkin anak salah satu murid, atau mungkin anak Petrus yang hadir di situ. Dan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat atau tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan berikutnya adalah, anak kecil macam apa yang dimaksudkan dalam bacaan ini? Tentu ada banyak anak kecil ya. Ada anak kecil itu yang rewelnya minta ampun, yang diberitahu ibunya itu tidak nurut dan seterusnya. Tapi tentu bukan yang dimaksudkan itu. Yang dimaksudkan, kalau boleh saya ajakkan, pertama saya itu teringat pada renungan seorang pembimbing rohani. Dia menunjuk kepada anak-anak kecil yang sesudah mereka itu bertengkar dengan teman-temannya, marahan, itu dalam hitungan menit itu langsung perbaikan kembali. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada lagu anak-anak satu minggu bar nangis ngguyu begitu. Jadi mereka itu tidak memiliki yang saya sebut sebagai memori-memori negatif begitu. Jadi bagi mereka keseharian adalah seperti siklus alam yang begitu indah. Nah, sering dalam pengalaman kita, semakin dewasa atau semakin tua kita itu lebih suka menyimpan memori. Syukurlah bila memorinya itu memori yang indah, memori yang baik, memori yang mendukung selama hidup. Tapi acap kali yang disimpan itu kan
memori-memori negatif. Contoh, seorang pasangan itu yang mungkin sesudah 30 tahun menikah, itu masih ingat kalimat dari mertua atau bahkan dulu calon mertua. Itu bapakmu itu ya dulu bilang kepada saya tidak mungkin membahagiakan anakku. Nah, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih, itu sekedar contoh betapa kita diajak memiliki istilahnya apa ya, mindset, cara bertindak atau cara berlaku seperti anak kecil yang spontan, yang tulus. Dalam salah satu khotbah saya itu saya pernah bahasa Jawanya itu memelesetkan kata tulus. Tulus itu dekat dengan kata dalam bahasa Inggris, nothing tulus. Nothing tulus itu saya tidak memiliki ikatan-ikatan yang gak penting dalam hidup saya sehingga saya harus memaksakan sesuatu itu kepada orang lain. Misalnya, saya membantu kamu bukan karena saya mengingini kamu, tapi karena tulus ya, karena saya ingin membantu kamu. Itu yang saya maksud dengan tulus. Atau ketulusan itu juga mirip dengan spontanitas. Spontanitas paling tinggi kita bisa lihat pada anak-anak. Tapi banyak orang tua itu seringkali meredam spontanitas itu dengan kata jangan atau tidak boleh dan sebagainya. Misalnya seorang anak kecil itu ini saya pakai sebagai ibarat ya, tidak malu untuk telanjang begitu. Tentu saya tidak mengajarkan kita untuk telanjang, tapi bahwa kepolosan, keterus-terangan, kejujuran itu sesuatu yang penting dan baik untuk zaman sekarang. Tentang kejujuran itu saya baru tadi siang mendapatkan kiriman gambar dari teman saya, cover majalah Jerman Der Spiegel, wajah Paus Fransiskus dalam siluet. Judulnya atau tulisannya di headline itu ditulis jangan bohong. Kalau kita mengikuti perkembangan akhir-akhir ini, tampaknya Gereja Katolik sedang menerima tantangan atau krisis yang cukup berat. Dan lepas dari diskusi tentang detail krisis itu, Paus mengajak kita untuk seperti ajakan Yesus pada hari ini, untuk beriman seperti anak kecil, menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang polos, orang-orang yang spontan. Tapi juga jangan lupa di bagian tengah dari bacaan Injil tadi, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Atau di bagian sesudahnya, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Atau kalau boleh saya tambahkan, jangan pernah merendahkan anak-anak itu dengan perlakuan apapun. Kenapa tadi saya ingat pada cover majalah Der Spiegel tadi? Karena salah satu krisis yang sedang dialami Gereja Katolik kita itu adalah tidak atau kurang menghargai martabat anak-anak. Dan itu rupanya di banyak tempat itu sesuatu yang sangat serius. Jadi kalau kita mau kembali ke
teks Matius ini dan mau kita terapkan dalam hidup kita, ya yang pertama tadi, beriman seperti anak-anak, karena dengan demikian menjadi kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Atau secara khusus, kita ingin menghargai, menghormati anak-anak dan martabatnya. Demikian, Bu. Terima kasih Romo. Jadi kita seperti anak kecil dianggap oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita seperti anak kecil yang jujur, yang polos kepada Tuhan dan kepada sesama ya Mo ya. Betul. Iya. Kemudian Romo, apakah dalam bacaan ini seorang anak kecil itu adalah anak kecil yang sungguh-sungguh tulus dan sungguh-sungguh mau menerima kita semua, Romo? Yang dimaksud tentu saja bahwa mental atau sikap atau cara bertindak yang ditunjuk oleh Yesus itu justru anak-anak yang siap menyambut. Yang saya maksudkan adalah, saya mau kembali lagi pada situasi anak-anak. Anak-anak itu seorang yang siap menyambut. Siap menyambut sesuatu yang baru. Karena seorang anak itu pasti, ya saya yakin banyak hal baru yang dia ingin tahu, dia yang ingin pelajari, yang dia ingin rayakan dengan kegembiraan dan seterusnya. Dan keinginan untuk tahu, keinginan untuk belajar, keinginan untuk menyambut sesuatu yang saya maksudkan kabar atau pengetahuan baru itu yang harusnya juga kita miliki sebagai seorang beriman. Contoh, ada seorang anak kecil itu yang kagum ketika pagi hari dengan ibunya naik kendaraan, lihat kabut. Dia mungkin 1-2 kali sudah pernah lihat itu, tapi untuk pertama kalinya tanya sama ibunya, "Mama, itu apa?" "Itu kabut." "Kenapa ada kabut?" Dijelaskan. Dan besok harinya ketika berangkat ke sekolah lagi, dia dengan gembira, "Mama, ada kabut." Itu sesuatu yang simple. Artinya apa? Bersyukur atau bergembira atas sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan kita ya, yang maaf ya, yang sudah tua, yang sudah dewasa, ngapain sih? Itu kan biasa setiap hari kita lihat. Tapi sesuatu yang setiap hari kita lihat, sesuatu yang setiap hari kita alami, itu ketika kita lihat dengan cara pandang, cara bersikap seperti seorang anak kecil itu, menjadi sumber kegembiraan. Itu baru pengalaman sehari-hari. Tentu yang dimaksud di sini juga ketika kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya yakin dan ada banyak kesaksian ketika orang membaca atau mendengarkan firman Tuhan bahwa setiap kali misalnya, Romo, saya membaca teks itu meskipun sama, selalu ada inspirasi baru atau terang baru yang dihadirkan kepada saya. Atau mungkin juga bukan sesuatu yang baru. Pernah saya dengar, tapi seakan-akan diteguhkan lagi. Nah, kalau kita tidak memiliki sikap batin yang terbuka, seperti anak, seperti seakan-akan spons yang siap untuk menerima itu, kita dengan mudah menutup diri. Ya. Kenapa Yesus itu kadang kita temukan bersitegang dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Sebenarnya karena Yesus itu mengkritik keras mentalitas mereka yang dengan mudah memblok. Tidak mungkin ada Mesias lahir di antara kita.
Tidak mungkin keselamatan itu hadir dari orang Nazaret. Nah, hal-hal semacam itu yang sebenarnya mau diajakkan ketika Yesus bilang, kalau kamu tidak berubah, di sini dikatakan bertobat dan menyambut seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian Ibu. Ya, Romo, bisakah Romo menjelaskan konteksnya dengan zaman sekarang, manusia zaman sekarang, tentang apa yang dikatakan Yesus menyambutnya seperti anak kecil itu? Yang pertama, di level sikap batin, kita itu dengan mudah larut dalam rutinitas. Kalau kita tadi bicara tentang malaikat atau juga mukjizat yang merupakan tanda kehadiran Tuhan, sebenarnya kehadiran Tuhan, mukjizat, kebaikan Allah itu hadir setiap hari dalam hal-hal yang paling simpel. Kadang saya mengajak umat untuk mensyukuri hal-hal simpel dalam hidup kita. Misalnya kita bisa bangun, tidur, itu pun suatu mukjizat. Karena Allah sebenarnya tidak wajib membangunkan kita. Oke, kalau akhirnya Allah membangunkan kita di pagi hari, tentu ada tujuan yang Dia kehendaki di hari itu. Atau kalau misalnya pasangan suami istri itu sesudah beberapa tahun jarang untuk membangkitkan lagi sikap syukur, keindahan, kebaikan yang dulu ketika mereka pacaran itu mereka rasakan, itu lama-lama juga akan masuk dalam rutinitas yang membosankan. Jadi sikap kagum seperti seorang anak kecil, sikap yang melihat bahwa segala sesuatunya itu baru atau diperbaharui setiap hari oleh Allah, itu sebenarnya sikap iman yang diharapkan dari kita. Atau kalau misalnya kembali pada bagian yang awal tadi, dan itu sangat penting, kita itu diajak untuk tidak takut. Kan Yesus berkali-kali dalam Injil mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Ketakutan, kekhawatiran itu kan sebenarnya karena memori-memori negatif dalam hidup kita itu residunya itu sudah terlalu banyak. Nah, buang itu, beralih ke cara hidup, cara bertindak yang baru. Makanya Yesus tadi bersabda, bertobat. Bertobat itu berbalik. Jangan memakai alur hidup manusia yang biasa-biasa, atau misalnya di sini mungkin yang ditandai dengan kedosaan, yang merekam memori-memori negatif itu yang membebani kamu dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kalau orang khawatir, kalau orang takut, itu saya membayangkannya seperti orang yang membawa ransel berat, diisi batu. Ya, dalam situasi paling biasa, dia akan menjadi kalah cepat atau menjadi lambat untuk berjalan di jalan kerajaan Allah. Dan karenanya bisa jadi dia pun menjadi terhambat untuk memeluk cinta Allah atau mengabarkan cinta Allah kepada sesama. Itu kurang lebih yang mau dikatakan dalam situasi sekarang. Ya. Baiklah. Romo, bisakah Romo menyimpulkan dari bacaan Injil ini dengan hubungannya dengan bacaan pertama untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam peringatan wajib malaikat pelindung ini, pertama-tama kita diajak untuk mengimani, minimal menyadari kehadiran malaikat pelindung dalam hidup kita. Yang membimbing kita untuk apa? Kalau tadi saya katakan membimbing kita di jalan Allah, membimbing kita untuk jauh dari dosa, membimbing kita untuk juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau dihubungkan
dengan teks Injil hari ini, mari kita bergembira atau merayakan hidup seperti anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil yang tidak memiliki memori-memori negatif, yang spontan pada keindahan dan kehadiran Allah, dan yang bergembira atas kebaharuan hidup atau firman Allah yang diberikan kepada kita, yang tulus. Tulus itu kan tadi seperti saya katakan lawan kata dari situasi yang penuh hitung-hitungan, penuh vested interest, penuh gagasan atau maksud-maksud tersembunyi. Itu yang tidak dimaksudkan. Dan yang terakhir mau saya katakan adalah bahwa untuk situasi khusus zaman ini, kita perlu benar-benar menghargai anak. Ini benar-benar harafiah. Sambut anak-anak seperti kita menyambut Tuhan. Kalau dalam ungkapan lain kan sering dikatakan bahwa anak itu kan titipan Tuhan. Kita akan menjaga sebaik-baiknya. Kita ingin supaya anak-anak kita itu tumbuh sebagai pribadi-pribadi beriman, pribadi-pribadi yang tangguh. Kita tidak ingin anak-anak kita itu tertular oleh memori-memori negatif kita. Paling jelas misalnya, tadi saya mengatakan kata jangan. Saya pernah mengikuti pelatihan. Si pemberi pelatihan itu bilang bahwa sehari mungkin kalau di rata-rata ada puluhan kata jangan yang diberikan orang lain, juga yang diberikan orang tua. Itu seakan-akan membuat hati kita, gairah kita untuk merayakan kehidupan itu menjadi makin kecil, makin mengkerut. Dan ketika anak-anak kita itu tidak tumbuh atau terhambat berkembang menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang gembira, pribadi yang beriman, yang spontan, yang sedia menyambut Tuhan, kita pun bisa dikatakan harus ikut bertanggung jawab dan bertobat, berbalik seperti anak-anak itu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Romo. Romo, di luar dari bacaan hari ini, Romo, tahun ini kan tahun persatuan kita Bhinneka, kita Indonesia. Bagaimana tanggapan Romo mengenai kita Bhinneka, kita Indonesia, Romo? Kalau dihubungkan dengan teks hari ini, kita perlu bekerja sama dengan orang-orang yang berkehendak baik, yang kita bisa temukan dimanapun. Tidak hanya dalam komunitas gereja Katolik, tapi juga komunitas agama, etnis, atau kelompok manapun. Karena kita percaya bahwa malaikat Tuhan itu sedang membimbing setiap dari kita untuk bersama-sama berjalan menuju Allah. Kalau dalam bahasa susah itu kan kita semua bersama-sama ingin mewujudkan bonum commune, kesejahteraan bersama. Dan saya yakin setiap dari kita sebenarnya itu menginginkan kebaikan, menginginkan keadilan, menginginkan kejujuran, dan seterusnya. Tapi kenapa mungkin ada kalanya kita itu susah ya untuk bekerja sama, mewujudkan kesatuan di tengah keberagaman. Mungkin seperti tadi dalam bacaan Injil, kita itu terhinggapi memori-memori negatif masa lampau. Entah sebagai pribadi
entah sebagai anggota keluarga, atau sebagai anggota masyarakat, atau sebagai anggota bangsa. Itu yang harus diretas, yang harus diubah untuk memeluk cara hidup yang baru. Jadi ketika kita ingin mewujudkan semangat kita di tahun ini, kita itu Bhinneka dan bahwa kita Indonesia, salah satu kunci yang penting adalah meretas memori-memori negatif itu dan menyadari. Seperti tadi juga anak-anak kecil, gembira kepada pada keberagaman, gembira pada ya macam-macam karunia baik yang diterima atau yang kita miliki sebagai bangsa. Dan kita pun sebagai orang Katolik harus menjadi promotor rasa syukur atau kegembiraan ini, dan juga menjadi promotor jalan-jalan baik yang ditunjukkan untuk menuju pada Allah. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah perbincangan kita dengan Romo Agustinus Purwanto SJ. Maka Romo Agustinus Purwanto SJ dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa penutup dari Romo Pur dan juga berkat Tuhan dari Romo Ipung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, tujuan hidup kami, sebagai gembala Engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan selamat dan damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, keluarga, usaha-usaha baik kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great.